it's Angga. Welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, funk it. Halo, apa kabar semuanya? Gimana hari kalian? Apakah puasanya lancar? Atau mungkin ada cerita-cerita lucu yang seru untuk diceritakan? Boleh banget sharing di bawah, supaya kita semua bisa baca sekaligus terhibur dengan cerita menarik dari kamu. Ngomong-ngomong soal cerita, di antara kamu dan aku pasti punya dong yang namanya kisah kehidupan. Kisah yang akan terekam jelas dalam kepala kita. Seperti kisah-kisah menyenangkan, terlucu, bahkan sampai kisah yang kita anggap menyakitkan sekalipun. Biasanya kebanyakan orang pasti akan menutupi kisah menyakitkan dalam hidup mereka. Padahal bisa saja kisah pilu yang mereka hadapi dapat menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, kali ini aku punya nih satu buku yang dimana penulisnya terinspirasi oleh kisah kehidupannya sendiri. Hirmi karya Isabella August Dangerfield yang diterbitkan oleh Revka Prima Media. Buku ini adalah buku pertama Kak Isabel sekaligus buku non-fiksi pertama yang aku baca. Mengangkat kisah pilu dari seorang gadis bernama Gladys yang hanya tinggal bersama mamanya. Papanya sudah meninggalkan mereka pergi entah kemana. Hal itulah yang memulai semua kisah pilu dari gadis kecil ini. Gladys sudah harus mengalami hal-hal yang sangat merendahkan harga dirinya sebagai wanita, merusak jiwanya, bahkan membesarkan sesosok monster dalam raganya sejak usia dini, yaitu menginjak kelas 3 SD. Kalian bisa bayangkan di umur segitu seharusnya kita hanya bersenang-senang, bermain dengan kawan sekolah, tertawa di taman kanak-kanak, dan menikmati masa kecil kita yang indah. Tapi berbeda dengan Gladys, dia dijauhi oleh teman sekolahnya hanya karena dia terlihat tidak memiliki seorang ayah. Di usia yang masih belia, Gladys harus sudah mengalami bullying dan menerima berbagai macam cacian yang dilontarkan oleh teman sekolahnya. Padahal teman sekolahnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kisah pilunya bukan sampai situ saja. Entah kondisi yang saat ini memang kurangnya akan sex education membuat Gladys yang merupakan gadis kecil polos ini menelan pahitnya dampak yang dihasilkan. Di buku ini juga kamu akan menemukan bagaimana perasaan kesepian dan hancurnya seorang Gladys menghadapi terpaan kehidupan. Cukup rumit bukan? Kurasa tak banyak orang yang akan sanggup menghadapi hal seperti ini. Tapi Gladys berbeda. Dia mampu menghadapi hal seperti ini dan tetap mau berharap bahwa kelak sang ayah akan datang untuk menemaninya lagi. Nah, bagaimana cara ia menghadapi masalah-masalahnya dan apakah ayahnya akan hadir kembali untuk menemaninya? Lebih seru kalian baca sendiri. By the way, sebelum lanjut ke sesi penyelidikan, aku mau kasih info bahwa buku ini masih ada 3 eksemplar lagi untuk PO cetakan kedua dan akan berlanjut ke PO cetakan ketiga yang berlangsung hingga Lebaran nanti. Jadi masih ada waktu ya untuk kamu yang mau ikut memeluk buku ini. Nah, untuk pemesanannya kamu bisa cek di description box karena aku sudah taruh link tempat kamu bisa memesan buku ini. Untuk identitas dari buku ini, kamu bisa cek juga di Instagramku yang linknya sudah aku taruh di description box. Oke, so without any further ado, come enjoying with me. Covernya yang simple menampilkan sosok Gladys yang begitu polos dan belum tahu akan kejamnya dunia. Dengan tambahan percikan warna merah pada cover depan, serta ilustrasi pada cover belakang yang semakin menguatkan bahwa sosok Gladys telah mulai belajar dari kekecewaannya akan kehidupan yang ia alami. Kalau kamu tanya tokoh favoritku dalam buku ini, jelas aku akan menjawab Gladys. Kenapa? Dia wanita yang tangguh. Sejak kecil dia sudah ditinggal oleh ayahnya. Ditambah lagi dia tetap mencintai ayahnya. Sedangkan anak-anak lain atau mungkin aku bisa saja memilih untuk menjauh dan lebih tidak peduli lagi setelah melihat bahwasannya ayah kita meninggalkan kita. Dan itulah sebabnya aku sangat kagum terhadap sosok Gladys dalam buku ini. Buku ini tidak memiliki banyak halaman, tapi jujur aku membacanya seolah lama dan panjang karena aku juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pemeran utama dalam buku ini. Penulis pandai mengutarakan isi dalam pikirannya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dari mulai kisah pilu seorang Gladys hingga kisah cinta tulus seorang anak terhadap ayahnya.
Dan hal yang paling aku suka dalam buku ini ketika penulis menampilkan dampak psikologis yang terjadi dari sudut pandang korban. Sebab penulisannya yang memang menggunakan sudut pandang orang pertama. Sehingga kita bisa melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh seorang gadis yang mungkin belum pernah kita tahu karena kita tidak merasakannya. Serta bagaimana penulis menjelaskan setiap pribadi memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi masalah. Namun tipe yang bertebaran memang sedikit menggangguku saat membaca buku ini. Serta ada beberapa kalimat yang mungkin rumpang sehingga aku kurang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Tapi tetap saja untuk kamu yang baru pertama kali mau mencoba membaca buku non-fiksi, aku akan merekomendasikan kamu untuk membaca buku ini. Karena aku juga baru pertama kali baca buku non-fiksi dan aku cukup enjoy dengan buku ini. Selain kisah yang diangkat oleh penulis, format penulisannya juga tidak membuat diriku mudah bosan terhadap tulisan ini. Karena akan ada kutipan-kutipan kata mutiara yang diselipkan di dalam buku ini. Seperti contohnya, mungkin ragamu tidak benar-benar memelukku. Kini kenangan manis membekas, bersebelahan dengan luka yang belum mengering. Setidaknya ada sedikit untuk penyejuk perih. Nah, berdasarkan quotes yang aku bacain tadi, menurutku penulis ingin memberitahu kita harus selalu berharap kebaikan akan datang dan berpihak pada kehidupan kita. Tapi dengan catatan bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Karena setidaknya ada sesuatu yang bisa membuat kita lupa akan luka yang ada. Rateku untuk buku ini adalah 4,8 bintang. Kenapa? Karena keseluruhan dari konflik yang dibawa dalam buku ini aku suka. Untukku pribadi setelah membaca buku ini, aku mulai sadar bahwa bersyukur atas apapun yang aku terima adalah hal yang utama. Dengan membaca buku ini aku juga bisa melihat bahwa di dunia ini aku bukanlah orang yang sendirian menghadapi cobaan hidup. Aku tersadar bahwa orang lain bahkan mengalami luka yang cukup banyak dibandingkan diriku. Jadi tidak ada alasan untukku mengeluh ketika orang lain berusaha untuk bangkit menghadapi semua terpaan hidup. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton sampai habis. Untuk kalian yang punya rekomendasi buku apa lagi yang harus aku baca dan aku buat reviewnya, boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan klik like and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video penyelidikanku lainnya. And I hope you enjoy with this video. Bye!